Halo Bobotoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha, Daramang? Maaf nih baru nongol lagi nih buat ngasih kamu berita terbaru seputaran Persib Bandung. Sebenarnya nggak update banget sih, tapi saya coba rangkum ada apa aja sih berita selama satu pekan ini. Di pekan kedua BRI Super League. Kita sekarang bikin news highlights ya, biar pada paham saya mau bahas apa aja nih. Dan ini dia. Oke, yang pertama kita review pertandingan Persib versus Manila Tiger ya di ajang playoff ACL 2. Lalu yang kedua kita ada highlight drawing Persib yang tergabung di grup G ACL 2. Review pekan kedua BRI Super League pertandingan melawan Persijap Jepara. Lalu kita bahas juga tentang Stadion GBLA yang guys kosong kene itu kamari. Asli nak bro, saya 2 kali nih datang ke stadion dan dua-duanya masih banyak yang kosong. Aya naon sih teh? Yuk, luar bahas. Rezeki emang gak kemana Bobotoh. Kebetulan saya nyetadion pas match ini nih. Kenapa saya sebut ini rezeki? Sekalian nanti saya ceritain sambil saya ajak kalian review atmosfer stadion dan jalannya pertandingan yang penuh dengan drama. Persib bertemu dengan Manila Tiger dalam gelaran playoff ACL 2 di Gelora Bandung Lautan Api pada 13 Agustus 2025 pukul 19.00. Dan pada saat itu saya nyetadion lagi nih, alhamdulillah rezeki banget. Kenapa saya bilang ini rezeki? Karena tadinya saya memang ragu untuk nyetadion karena tahu hari itu tuh ada kerjaan yang menurut estimasi waktu saya kayak akan keburu. Namun di luar dugaan saya bisa menyelesaikannya lebih cepat. Tapi karena saya nggak beli tiket, ya udah tadinya memang mau nonton di rumah aja. Tapi alhamdulillah, namanya rezeki mah kita nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba ada seorang sahabat lama yang sekarang dia bekerja di industri event menghubungi saya sore itu. Dan timingnya pas banget pas saya baru menyelesaikan pekerjaan saya. Dan saat itu juga dia nawarin bahwa ada tiket yang tidak bertuan. Karena tiket tersebut sedianya untuk rekan kerjanya. Namun karena satu dan lain hal dia tidak bisa hadir. Jadi alhasil dia nawarin aku dong untuk menggunakan tiket tersebut. Ya akhirnya saya stadion. Dan ini orangnya. Lagi jalan sama orang dalam yang ngasih tiket saya hari ini. Bukan ya. Kita sambil lihat kondisi stadionnya ya, lumayan sepi sih. Dari awal kita masuk parkiran juga nggak terlalu banyak bobotoh yang hadir. Dan ini mungkin karena midweek match day itu ya, karena banyak bobotoh yang ada dari luar kota pasti mereka juga sebenarnya ingin hadir, tapi ya terbentur mungkin ya sama waktu. Dan bener aja malam itu diumumkan oleh perangkat pertandingan bahwa yang hadir hanya sekitar 5.800-an penonton saja. Sebelum kita review pertandingannya, ada informasi yang saya dapat tentang Manila Tiger bahwa mereka pada malam itu adalah pertandingan yang baru mereka mainkan setelah libur selama 3 bulan selepas Liga Filipina ditutup. Dan kalau dibilang para pemain Persib itu hampir 80% baru, Manila Tiger juga sama. Banyak sekali wajah baru yang mereka datangkan di musim baru ini. Sama-sama tim yang butuh waktu beradaptasi tentunya. Tapi kalau saya perhatikan, Manila Tiger banyak mengontrak pemain baru legion asingnya dari Gambia, Afrika. Wow, menurangnya panggih terus ribut di jalan jeung nu kitu kajian ngerehan dah. Ngaku salah we bae, percuma tuh dah hoream. Sorry. Klub asal Filipina ini sebenarnya bukan nama besar di Asia. Liga domestik mereka, Philippines Football League, baru saja libur 3 bulan penuh sebelum laga ini. Sehingga match fitness pemain belum ideal. Sama seperti Persib, skuad Manila Tiger juga dihuni banyak wajah baru musim ini. Yang menarik, mereka banyak mengandalkan legion asing asal Afrika. Contohnya seperti Modou Diop yang akhirnya bisa mencetak gol penyama kedudukan ke gawang Persib. Jadi, walaupun secara nama nggak sepenar klub ASEAN lain, mereka punya potensi kejutan karena dihuni pemain-pemain dengan fisik yang dominan. Sekarang kita masuk ke jalannya pertandingan ya. Jalannya pertandingan kita langsung aja ke gol pertama ya. Itu ada di menit 38 berawal dari skema corner kick Beckham Putra Nugraha yang dikombinasikan dengan Lucho Guachokeal. Bola gagal diantisipasi lini belakang Manila Tiger, bahkan kiper dan bek mereka saling bertabrakan. Bola jatuh ke gawang mereka sendiri. Terciptalah gol bunuh diri dan Persib unggul 1-0. Kita skip langsung ke gol kedua yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-66. Serangan balik Manila Tiger dimaksimalkan oleh Modou Diop. Kesalahan antisipasi lini belakang Persib membuat Teja Paku Alam harus menghadapi one-on-one. Teja sudah mencoba menutup ruang tapi bola tetap masuk. Skor imbang 1-1. Lalu gol ketiga terjadi di menit ke-73. Build up rapih dimulai dari Lucho yang melakukan kombinasi 1-2 dengan Frans Putros. Lucho melepaskan umpan ke Beckham di kotak penalti, lalu Beckham menyodorkan ke William Barros. Dengan finishing yang sederhana, Barros menaklukkan kiper Manila Tiger.
skor menjadi 2-1 untuk Persib. Catatan penting nih dari laga tersebut ya, banyak peluang terbuang dari Persib nih. Persib sebenarnya bisa mencetak lebih dari 2 gol. Setuju tak? Banyak peluang yang gagal dimaksimalkan, termasuk momen dramatis di mulut gawang ketika Beckham memberikan umpan ke William Barros. Tapi kontrolnya kejauhan, boleh kembali ke Beckham nih, tapi lalu Beckham langsung sodorkan lagi ke tengah gawang, ada Febri di situ. Tapi tembakannya langsung diblok sama back Manila Liger yang udah siap-siap di mulut gawangnya mereka. Aduh. Lalu ada juga sepakan Lucho yang meleset tipis di tiang gawang di akhir laga. Kuduna gol saya. Kalau misalkan secara individu ya, performanya Beckham lagi-lagi tampil kreatif ya sebagai kreator utama, mencatatkan assist loh di situ. Walaupun memang gol yang pertama itu gol bunuh diri, tapi Beckham yang memberikan umpan kepada Lucho ya. Jadi kalau misalkan hitungan saya mah Beckham itu memberikan 2 assist loh sebetulnya pada pertandingan itu. Lucho terlihat dominan dalam mengatur tempo. Lalu Teja meski kebobolan tapi tampil stabil sih dengan beberapa penyelamatan penting. Hasil akhir dan implikasi skor akhir Persib 2 dan Manila Liger 1. Dengan kemenangan ini, Persib berhak melaju ke fase grup ACL 2 zona timur. Artinya, Persib akan menghadapi klub-klub tangguh Asia yang lainnya tentunya ya, ketika nanti dikocok. Kemenangan ini bukan cuma tiket ke fase grup, tapi juga jadi alarm nih buat Persib. Kalau mau bersaing di level Asia, efisiensi di depan gawang harus ditingkatkan. Karena lawan di grup Asia nanti jelas lebih berat daripada Manila Liger. Menurut kalian siapa pemain terbaik Persib di laga playoff lawan Manila Liger ini? Dan apa yang harus segera dibenahi Bojan biar Persib gak buang-buang peluang, intinya mah itulah. Enggak, orang lihatnya juga. Tulis jawaban kalian di komentar, kita diskusi bareng ya. Gemes ya, coba datang ke stadion nggak geremet asli. Kita langsung lompat ke drawing ACL 2 yang udah selesai ya. Persib tergabung di grup G zona timur bareng klub-klub ASEAN. Menarik kan? Yuk kita kupas detailnya satu persatu. Kita langsung lihat hasil drawingnya ya. Dan berikut ini adalah susunan grup G di kawasan timur. Persib Bandung masuk ke grup G ACL 2 di zona timur bersama dengan Bangkok United dari Thailand, Selangor FC dari Malaysia, Lion City Sailors Singapura. Wis, reunian. Aditya Putra Herawan selaku Deputi CEO PT PBB mengatakan sangat bersyukur dengan hasil drawing ini. Kenapa? Menurutnya karena klub-klubnya masih di kawasan Asia Tenggara. Jarak perjalanan gak akan terlalu menguras tenaga tentunya. Bisa menjaga kesiapan fisik tim, itu sih yang paling utama. Tapi ada yang menarik nih, ada reuni Persib versus Lion City Sailors. Persib kembali satu grup nih dengan Lion City Sailors. Seperti musim lalu, pas tahun sebelumnya kalau kalian ingat ya, Persib mampu mengalahkan mereka dengan skor 3-2 di Singapura. Wis, comeback loh golnya Tyron Deltino. Ini bisa jadi modal psikologis untuk Persib ya, karena kini Persib telah lebih matang dan diisi pemain yang udah punya pengalaman di Asia. Sekarang kita ngintip ke latar belakang lawan-lawan kita di grup G. Ada Bangkok United. Dia juara runner up dari Thai League, masuk ke ACL 2 setelah gagal di ACL Elite. Mereka dianggap unggul secara teknis dan mental. Hati-hati nih, mirip-mirip Port FC kayaknya. Selangor FC, runner up Malaysia Super League musim lalu, ingin memperbaiki catatan mereka yang hanya bisa bertahan di fase grup, dan tahun ini ingin melangkah lebih jauh. Wah, sama nih targetnya mau Persib ya. Dan Lion City Sailors, juara Singapura dan sang runner up ACL 2 musim lalu loh, dia finalis loh. Mereka menargetkan jadi yang terbaik lagi. Oh ya udah pasti ya. Lalu untuk format turnamen dan jadwal pertandingan di grup G akan memainkan format home and away round robin antara September hingga Desember 2025. Dan ini dia informasinya. 6 laga akan menjadi medan Persib membuktikan diri di kancah Asia, dengan 2 tim terbaik dari grup akan lanjut ke babak 16 besar. Itu aja sih catatannya. Ya, secara drawing memang tidak termudah ya, karena menghadapi klub top ASEAN, tapi karena materi pemain yang lebih berpengalaman dan atmosfer regional yang lebih familiar, Persib punya momentum untuk melangkah lebih jauh. Semoga jalannya penuh strategi, mentalnya jauh lebih kuat di tahun ini, dan mampu memetik hasil yang positif. Bismillah ya, bismillah. Ada apa sih yang mau diharapin atau mau botoh? Mau ketemu siapa? Liga dari Timor Leste. Rintangan bukanlah penghalang jika kita main cerdas. Rival terberat kadang justru datang dari tetangga sendiri, dan grup G ACL 2 ini adalah buktinya. Menurut kalian bobotoh tim mana di grup G yang jadi ancaman paling besar nih? Dan kapan kira-kira Persib bisa melangkah lebih jauh daripada musim lalu? Jauh mana sih Persib bisa melangkah di kancah Asia ini? Yuk, diskusi di kolom komentar.
Kita lanjut ke yang ketiga. Review pekan kedua BRI Super League. Pertandingan antara Persija Jepara versus Persib Bandung. Ini langsung roller coaster ya bro. Persib datang ke Jepara, sempatnya main lewat penalti di menit akhir. Ya selang semenit kebobolan lagi. Yuk kita bedah detik per detiknya. Tanpa drama berlebihan, tapi dengan semua detail yang penting tentunya. Gas. BRI Super League 2025-2026 pekan kedua laga Persija Jepara versus Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Karting. Skor akhir ya 2-1 untuk kemenangan Persija. Pencetak golnya ada Carlos Franca di menit ke-68, ada William Barros di menit ke-90+2, Norwiti di penalti, Budi Abdillah di 90+3. Disahkan juga nih akhirnya tinjauan VAR-nya ya. Tadi versi Bejan Hoda menyebut gol penentu yang lahir semenit setelah penalti Barros sebagai gol kedua yang bodoh. Karena terjadi tepat usai kedudukan imbang dan lewat transisi yang harusnya bisa diputus. Enggak bro. Jalannya pertandingan di babak pertama, ritme awal kedua tim sih terlihat hati-hati ya. Persib coba pegang bola dan cari ruang ya di half space lewat Beckham dan Bergwinho di sektor flank kedua sisi. Persija merespons dengan pressing situasional. Lalu mengincar turnover untuk bola cepat yang dikirimkan langsung ke Franca yang menunggu momen di pertahanan Persib. Bisa dibilang peluang bersih Persib minim, tapi duel sayap sih cukup sibuk ya di babak pertama ini. Dan dari beberapa media-media juga menyorot bahwa kedua tim masih mencari timing di sepertiga akhir, khususnya di babak pertama ya. Kita masuk ke babak kedua, inilah semua petaka ini dimulai. Oke, di menit ke-68 ya, gol pertama Carlos Franca lolos dari perangkap offside dengan memanfaatkan intensitas pressing yang menghancurkan mental para pemain Persib, terutama para pemain tengah ya, yang akhirnya membuat pemain belakang nggak menduga bahwa bola dapat disodorkan begitu saja dengan mudahnya menggunakan umpan daerah dari Nunes kepada Carlos Franca dan gol. Itu umpannya pakai segitiga, saya yakin. Set segitiga. Momentum ini bikin Persib harus main lebih berani di sisa waktunya. Dan akhirnya, setelah berusaha dengan susah payah, pada menit ke-90, waduh, mau period panjang nih, 50+2, terjadi pelanggaran di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih dan Barros eksekusi dengan dingin dan gol. Harapannya sempat kembali hidup loh. Dari pelanggaran ini, ya ini adalah hasil ya atau buah dari pergerakan Sadil Ramdhani yang pintar mencari ruang yang memberikan umpan ke arah kotak 16 besar menuju langsung ke arah William Barros. Lalu setelah itu 1 menit kemudian petakannya benar-benar terjadi pada menit ke-90+3. Persija langsung nusuk nih, Sudi lari dari belakang ke garis terakhir karena lagi-lagi para pemain Persib tidak siap dan timbul kepanikan sehingga shape bertahan pun rusak. Kembali menyisakan hanya sendiri satu pemain Persija yaitu Sudi ada di posisi yang bebas dan gol. Wasit sempat cek VAR ya untuk potensi offside, namun gol tetap disahkan karena Lord Hen terlihat menggantung sendirian di garis pertahanan. Offside trapnya failed loh, dan Matrikardi off possession juga sih sebenarnya mah. Inilah momen yang bikin Bojan sangat kecewa. Kebobolan sesaat setelah menyamakan skor. Persija amankan 3 poin. Persib pulang dengan pelajaran pahit soal konsentrasi fase transisi usai gol sendiri. Jadi momen kunci dan pelajaran yang bisa kita ambil ya. Sebetulnya ada transisi gol ya. Di sini Persib gagal mengunci di menit rawan 1-3 menit setelah mencetak gol loh. Itu ada struktur rest defense tidak siap ketika Persija langsung menekan dari kick off. Bojan menyebut ya itu tadi gol kedua yang bodoh, bahasa lugas ya yang sangat menekankan sekali sehingga emosi pisan si Bojan. Gol Sudi Abdillah disahkan setelah direview ya. Garis koordinasi lini belakang Persib terlalu rata, sekilas menandakan miskomunikasi saat mau mundur atau maju bareng gitu loh. Build up-nya oke, tapi keputusan akhir dan pemilihan umpan terakhir masih naik turun. Jadi akhirnya penalti bisa jadi jalan keluar gitu akhirnya. Bukan buah dari dominasi peluang yang terbuka gitu. Dan poin selanjutnya ya, Bojan juga kecewa karena kebobolan sesaat setelah menyamakan kedudukan tuh itu sakit banget sih sebetulnya. Tuh bodoh ya sekali lagi. Karena terjadi lewat transisi yang mestinya harusnya bisa dicegah sih sebetulnya. Dan juga ada satu pemain nih terketan ya yang menjadi sorotan bobotoh pada malam itu yang menjadi kambing hitam atas kekalahannya Persib maksudnya. Ya ini Herdiana. Coba nih bobotoh ini mak saya secara
secara pribadi ingin menyampaikan bahwa sepak bola itu balik lagi ya adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh 11 orang. Kalau kalian bilang dia salah dalam mengambil posisi sehingga offside trapnya nggak works, ya seharusnya sebelum sampai ke titik kesalahan hand-hand udah bisa diantisipasi di tengah dong. Harusnya ya. Bahkan pada gol kedua pun not Ricardi of position loh. Ini bisa diperdebatkan kalau kalian tunjuk hand-hand sebagai biang keladi semua ini. Pada gol pertama contohnya, harusnya Lucho dan Plok bisa menghalau dan mengantisipasi pergerakan para pemain Persija setelah mereka melakukan lemparan ke dalam. Saya lihat sih sebetulnya di sini ada komunikasi yang kurang berjalan ya, atau kurang terjalin dengan baik di lini tengah. Ya selain harusnya Bojan juga ya memang nggak usah masukin hand-hand sih, harusnya mah ya ada pilihan yang lain sebetulnya. Lebih baik kan bisa masukin Rezaldi ya, opsi banyak atau ada Dewa Angga ya untuk mengisi di posisi bek kiri dan kanan diisi oleh Putros, di switch lagi tuh sama kayak lawan Usamen Padang kan, itu works loh gitu. Ada Alhambra juga bisa di kanan loh, itu dia juga ya. Akhirnya dalam pertandingan ini, kemenangan ini mengangkat moral Persija di awal musim ya udah pasti. Media menyorot determinasi mereka hingga detik akhir sebagai pembeda. Sih gila sih mereka pressingnya. Untuk Persib ini pengingat bahwa liga masih panjang dan harus lebih baik lagi. Banyak yang harus dievaluasi, detail kecil banyak yang harus diperhatikan khususnya untuk kontrol emosi ya. Dan juga ada rest defense setelah gol bisa menentukan hasil. Dengan hasil ini Persib berada di posisi ke-7 RI Super League. Ini bukan tentang kalah gol dari Jepara, tapi tentang 1 menit yang hilang fokus. Ya betulin transisi itulah, dan cerita pekan-pekan selanjutnya udah pasti bisa berubah. Insya Allah ya. Masih panjang liga. Santai botoh. Yuk kita ke segmen selanjutnya. Oke, kita masuk ke segmen terakhir mengenai kondisi GBLA yang masih sepi penonton. Gelora Bandung Lautan Api ya jujur aja ya, sebetulnya masih sepi banget nih bobotoh. Bayangin aja di laga pembuka Liga 1 kemarin lawan Skempada, dari kapasitas 38.000 kursi yang hadir cuma sekitar 14.000-an bobotoh. Dan lebih turun lagi tuh jumlahnya ketika melawan Manila Diger di ACL 2. Jumlah penontonnya drastis ya turunnya, jadi cuma sekitar 5.800-an aja. Yuk kita bahas. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa gini? Apakah karena sistem tiket yang ribet? Apakah karena harga tiket? Atau ada faktor lain? Kalian sendiri ngerasanya gimana sih, bobotoh? Ya sebagai study case ya, ini saya ceritain pengalaman aja waktu saya nyetadion kemarin. Jadi kita pertama beli tiket online ya. Setelah beli tiket, pas hari H kita harus antri untuk nuker tiket online jadi gelangnya gitu di satu titik tertentu. Baru deh bisa masuk stadion. Kebayangkan buat bobotoh yang datang dari luar kota, perjalanan jauh, capek di jalan, sampai Bandung harus ngantri panjang lagi. Rasanya ribet banget ya. Tapi ini info terbaru untuk tiket VIP Tribun Barat akan dicoba untuk pertama kalinya tidak ada penukaran tiket gelang. Cara maturity ya kita pengennya dari musim ini juga kita udah bisa tanpa penukaran tiket. Di pertandingan terdekat kita mau coba di Barat. Kita lagi komunikasi sama pihak kepolisian. Jadi di Barat kita lagi mau coba lawan Borneo, kita mau coba Barat nggak perlu ada penukaran. Kita lihat, kita coba akses lagi aman nggak. Akhirnya nanti mulai menular mungkin ke timur, utara dan selatan. Kita lihat lagi. Ya semoga aja itu bisa merambah ke tribun-tribun yang lain ya. Kalau saya sih ngebayangin ya kalau sistem face recognition yang sempat dijanjikan manajemen benar-benar diimplementasikan, semua masalah ini mungkin bisa selesai. Tinggal scan wajah, langsung masuk stadion deh. Praktis, aman, dan modern. Tapi di luar soal tiket, saya juga pengen tahu nih, menurut Bobotoh sendiri, apa sih kendala yang paling besar? Apa akses ke stadion? Apakah fasilitas stadion yang belum maksimal? Kayak saya sih kemarin ya menemukan beberapa toilet yang secai, atau jadwal pertandingan yang jatuh di weekday. Jadi banyak yang nggak bisa hadir. Ini mah mungkin masukan aja ya untuk manajemen Persib ya. Ada beberapa nih. Yang pertama, yuk permudah sistem pertiketan. Jangan mungkin ada lagi penukaran tiket gelang ya, mungkin kedepannya sedang diusahakan ya sama manajemen. Yang kedua, perhatikan kenyamanan stadion. Sinyal internet nih hesek sih di dalam. Area parkir mah udah bagus sih, dan fasilitas toilet aja juga sih harus diperbaiki. Itu penting banget atuh. Aya caian atau toilet nate atuh lah. Dan terakhir, ini saya mengajak buat kita semua nih bobotoh, ayo ramaikan lagi GBLA. Jangan sampai stigma yang nyakitin itu jadi kenyataan. Disebut El Sosmed sama tetangga sebelah no. Ya kan bisa jadi kenyataan ya. Kayak di
sosmed rame, tribun kosong. Buktikan kalau dukungan kita itu nyata, bukan cuma di timeline. Karena bagaimanapun stadion yang penuh bobotoh itu adalah energi besar buat tim Persib di musim ini. Tawanya saya mau menghimbau aja ke para bobotoh sekalian, biar semuanya rame lagi. Yang paling kentara banget ya kemarin itu di tribun utara sama di tribun selatan. Kalau timur sama barat mah ya lumayan sih, masih agak rame ya gitu. Tapi ya kalau north kemarin juga waktu Manila sih memang paling keras ya, luar biasa. Tapi yang di sisi-sisi utaranya itu ya memang masih kosong-kosong gitu di situnya. Ya mungkin itu tadilah banyak kendala ya kalau misalkan ada pertandingan di pertengahan minggu. Ya mungkin kita harus pahami bersama aja untuk hal itu. Tapi kalau misalkan ada beberapa faktor lain yang mungkin bisa kita bantu untuk menyampaikan ke manajemen, ya mungkin lewat video ini kita bisa coba sampaikan. Semoga aja bisa menjadi perbaikan dan juga bisa menjadi analisa agar mungkin stadionnya akan menjadi jauh lebih baik dari sisi fasilitas dan lain halnya. Itu berita tentang si stadion. Tapi ini ada informasi terbaru nih yang datang hari ini. Jadi pasca kekalahan melawan Persijap Jepara kemarin, Bojan Hodak langsung menekan manajemen Persib untuk segera mendatangkan pemain baru. Sempat ada informasi juga nih dari salah satu media, Bapak Aditya Herawan kembali diwawancara bahwa apakah akan datang pemain atau satu pemain asing gitu. Kata Pak Adit, satu? Kok satu sih? Salah info ya? Satu. Kurang banyak. Oh beda informasinya. Oh ada, berarti lebih dari satu nih katanya mah gitu. Dan ini saya dapat dari informasi dari bursa transfer ya, dari IG-nya bursa transfer. Informasinya ada Federico Barba. Ini dari mana ini? Dari Italia. Ini posisinya nanti di back tengah. Saat ini tanpa klub sejak Juli 2025 tuh ya. Nilai pasarnya di 8,6 miliar. Duit KB teh. Kudu make fit, itu bisa ku beas gitu. Wah luar biasa nih kalau misalkan oke ya gitu untuk menutup beberapa lubang-lubang yang kemarin terjadi ketika melawan Persijap. Sebenarnya bisa sih dengan metode lain sih kemarin ya. Banyak yang kasih masukan juga mengenai pergantian pemain ya. Ya mungkin ada sedikit blunder juga. Jadi sekali lagi menurut saya mah kalau misalkan kambing hitamnya hanya Hen Herdiana sih sebenarnya nggak fair sih sebetulnya. Ya semuanya salah lah, termasuk si Bojan juga salah lah. Ngapain masukin Hen juga sok kita nya bobotoh. Hiji deh guys. Kita patut berbangga ya untuk beberapa pemain kita yang memang mendapatkan panggilan tugas negara. Garuda Calling untuk Beckham Putra Nugraha ya kembali dipanggil, dan Narklok luar biasa dipanggil lagi sama Patrick Kluivert ya. Dipanggil lagi sama timnas oleh Patrick Kluivert. Dan bukan cuma itu aja, ada dua pemain kita juga yang dipanggil oleh timnas U23, ada Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Ya ini mah udah langganan, udah nggak aneh ya. Nah sedianya kalau misalkan untuk tim senior untuk Beckham sama Narklok ini dipersiapkan di tim nasional untuk pertandingan persahabatan melawan Kuwait dan Lebanon. Kalau misalkan untuk Kakang Rudianto dan Robi Darwis itu dipersiapkan untuk apa sih sebenarnya? Urang tangan heula. Tanyakeun ka barudak weh bobotoh. Ya infokeun si Kakang jeung si Robi itu dipanggil untuk dalam rangka apa gitu. Kejuaraan apa? Atur nuhun bobotoh. Kopi nangis tiis. Saatnya saya tutup ya untuk informasi video hari ini. Tong boho like, subscribe, follow. Nuhun ya bobotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap nya ramekeun di stadion. Wassalam.